Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Baik. Sehat semua ya? Ya. Baik adik-adik, sesuai dengan jadwal ya, jam terakhir itu ada pelajaran bahasa Indonesia ya. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk itu pada kesempatan ini Ibu memohon kepada siswa yang datang paling pagi tadi, siapa? Coba angkat tangannya. Ya, Adik Safina. Jadi Ibu mohon kesediaan dari Adik Safina untuk memimpin doa pada hari ini. Silakan. Ya. Alhamdulillah adik-adik ya, adik-adik tadi sudah melakukan doa bersama-sama. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian ilmu yang adik-adik dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik. Amin ya robbal alamin ya. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Refli Rahman, Rehan Gubali, Jessica Putra, Daniel Yusuf, Marvel Saputra, Ramadan Saputra, Nafrawati Gubali, Rizky Nabu, Rijala Tuke, Muhammad Yusuf Gani, Nisa Karmila, Safina Muhammad, Jendris Ali, Sagita Mustafa, Sandrawati Tali, Rafli Rahman. Ya, alhamdulillah ya. Pada hari ini ya kelas 9 16 orang hadir semua, alhamdulillah ya. Nah, adik-adik, apakah adik-adik sudah siap belajar bahasa Indonesia? Ya. Baik, kalau sudah siap, Ibu mohon ya, silakan disiapkan buku bahasa Indonesia di atas meja. Ayo, siapkan buku bahasa Indonesia di atas meja. Kemudian jangan lupa juga sediakan alat tulis, yaitu pulpen. Ya, silakan disediakan pulpen. Ada yang tidak punya pulpen? Ada semua ya? Ya, alhamdulillah ada semua. Baik, sudah disediakan buku bahasa Indonesia. Selanjutnya adik-adik mohon disimpan buku-buku yang tidak ada kaitannya dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, buku yang tidak ada kaitannya itu silakan disimpan di dalam tas terlebih dahulu ya. Ayo, silakan yang masih ada buku-buku yang berkaitan dengan mata pelajaran lain itu disimpan dulu ya. Oke, sudah ya. Selanjutnya adik-adik silakan coba dicek dulu laci masing-masing di meja. Ada sampah tidak? Ya, dicek. Kalau ada sampah silakan diambil kemudian dibuang di tempat sampah. Ayo silakan Ibu berikan kesempatan. Ya, ini adik-adik jangan membuang sampah di dalam laci karena laci itu bukan tempat sampah ya. Apalagi nanti kalau sampahnya sudah banyak sekali di dalam laci, itu akan menyebabkan nyamuk bersarang di dalamnya. Adik-adik bisa sakit karena gigitan nyamuk tersebut. Jadi jangan biasakan menyimpan sampah di dalam laci ya. Oke, sudah dibuang semua sampahnya. Baik, selanjutnya ya, kalau sudah dibuang ke tempat sampah tadi sampah-sampahnya, coba adik-adik berdiri dulu.
Berdiri dulu ya. Nah, dicek dulu. Kalian punya kemeja, apakah sudah rapi atau belum? Ya. Kemudian roknya, lihat jilbabnya. Ya, dirapikan dulu supaya terlihat rapi dan indah ya pada saat dipandang. Kemudian kalian juga bisa nyaman belajar dalam keadaan yang rapi. Oke, kalau sudah silakan duduk kembali adik-adik. Adik-adik di sini sudah makan semua? Ya, sudah makan ya. Alhamdulillah, berarti adik-adik sekarang kondisinya dalam keadaan kenyang, tidak kelaparan ya. Nah, selanjutnya adik-adik, karena ini kita masuk sudah jam kritis. Tahu jam kritis? Ya, jam kritis itu sudah siang hari. Nah, biasanya kalau siang hari itu kan sudah ada yang bosan-bosan belajar ya, yang sudah ada yang mengantuk. Nah, untuk itu Ibu akan mengadakan sesi ice breaking ya. Nah, sesi ice breaking, jadi Ibu akan menampilkan sebuah video. Adik-adik silakan peragakan gerakan yang ada dalam video tersebut. Oke, silakan berdiri dulu semuanya. Baik, ini ada sesi ice breaking. Adik-adik peragakan ya. Peragakan gerakan yang ada dalam video. Ini videonya ada gerakan yang dilakukan oleh beruang. Ya, oke siap? Ya. Oke. Ayo kita bergerak bersama-sama supaya semangat sama-sama ya. Ya. Oke, 4 kali. Oke, mundur. Tangannya gerak, ayo. Oke, mundur. Oke, ayo gerak semua. Mundur. 4 kali. 1, 2, 3, 4. Oke. Oke, sudah ya, semangat ya. Oke, berikan tepuk tangan dulu kita semua. Oke, cukup ya. Silakan adik-adik duduk lagi ya. Ya, tadi sudah memperagakan ya gerakan yang ada dalam video. Jadi sekarang sudah semangat ya. Ya, sudah lebih semangat. Nah, adik-adik selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video dalam layar proyektor ya. Adik-adik mohon cermati isi video yang akan ditampilkan, kemudian mencatat pertanyaan yang berkaitan dengan isi pidato atau video yang akan Ibu tampilkan. Paham ya? Ya. Baik, Ibu akan tampilkan sebuah video. Silakan dicermati baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati Kepala Badan Penanggulangan Terorisme dan Koordinasi Penanggulangan Terorisme, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, singkatnya saudara-saudari yang saya punya. Pertama-tama, patutlah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat menyelenggarakan lomba pidato Pancasila ini dalam keadaan keselamatan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato dengan tema Pancasila solusi atas masalah yang kita hadapi. Saudara-saudari yang saya hormati, sejak berdirinya negara Indonesia, Pancasila telah ditetapkan menjadi dasar negara dan ideologi Indonesia yang berperan sebagai pedoman hidup bersama bagi seluruh bangsa Indonesia, sehingga nilai-nilai Pancasila dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi seluruh bangsa Indonesia. Saat ini, Indonesia sedang melalui krisis akibat wabah corona. Hal ini tentu menjadi tantangan yang sangat luar biasa bagi Indonesia. Karena selain merenggut banyak nyawa, wabah virus corona telah berdampak pada
pada penurunan pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia. Di sisi lain, korupsi masih menjadi budaya bagi sebagian orang. Kesenjangan rumah, pendidikan yang tidak merata, serta ceramah-ceramah keagamaan yang dengan mudah mengkafirkan agama lain. Disinilah kita semua dituntut untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar kita dapat keluar dari masalah yang kita alami saat ini. Saudara-saudari yang saya hormati, sadar atau tidak, kondisi pandemi corona saat ini telah membutuhkan empati dan tenggang rasa serta cinta yang besar bagi sesama. Bila Tuhan yang Maha Esa, kita diajarkan untuk bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, menjalankan ajaran agama dengan baik, dengan kita tekun berdoa, serta membina toleransi antar umat beragama. Maka saya yakin Tuhan akan membantu kita semua untuk keluar dari masalah yang kita hadapi saat ini. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita diajarkan untuk memperlakukan sesama sesuai hak dan bersama sebagai manusia Tuhan yang Maha Esa yang memiliki terhadap hak dan kewajiban yang sama, serta tidak memandang perbedaan sebagai suatu masalah. Karena perbedaan merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa yang harus kita jaga dan lestarikan demi terwujudnya persatuan Indonesia sebagai wujud nasionalisme dan cinta yang besar terhadap bangsa Indonesia. Kita harus bijaksana dan penuh tanggung jawab terhadap Tuhan yang Maha Esa dan terhadap sesama, serta berjiwa besar untuk berempati dan menghormati pengorbanan para tenaga medis dan relawan, serta bersedia mengikuti himbauan pemerintah dalam tetap mematuhi protokol kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selain itu, rasa persaudaraan dan solidaritas sosial tentu dan sangat dibutuhkan agar kita saling bahu-membahu dalam menghadapi dan mengatasi pandemi ini demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudari yang saya hormati, bangsa Indonesia telah diwariskan nilai-nilai luhur Pancasila oleh para pendahulu bangsa sebagai solusi atas masalah yang kita hadapi. Jangan sampai kita kehilangan warisan tersebut. Hingga masa depan bangsa Indonesia ada dalam genggaman kita semua. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa dalam situasi sulit sekarang kita mampu mewujudkan NKRI yang unggul dengan mempertahankan nilai-nilai luhur Pancasila demi terwujudnya NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sekian penyampaian pidato saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kalimat serta sikap yang kurang. Salam semangat Pancasila. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Baik ya, tadi adik-adik sudah melihat videonya kan? Ya. Tadi yang adik-adik lihat itu adalah video pidato persuasif ya. Kalian sudah tahu itu ya. Nah, sekarang Ibu akan bertanya kepada adik-adik ya. Dari video tadi yang sudah ditonton, kira-kira siapa yang ingin bertanya? Ya, pertanyaannya tentu saja berkaitan dengan pidato yang sudah adik-adik tonton tadi, yang sudah adik-adik lihat ya. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ya, silakan adik Rijal. Salamnya harus lengkap seperti tadi. Oke, apakah saat kita berpidato salamnya harus lengkap seperti tadi ya? Kalau tadi di dalam video itu ada assalamualaikum, ada selamat pagi, shalom, apa lagi? Om Swastiastu ya di bagian salam pembuka. Ayo, siapa kira-kira yang bisa menjawab pertanyaan dari Rijal? Ya, Adik Tiara silakan. Menurut saya tidak bisa assalamualaikum saja. Oke, kalau menurut Adik Tiara tidak perlu lengkap salamnya ya, boleh hanya assalamualaikum saja. Nah, Ibu akan melengkapi jawaban yang diberikan oleh Adik Tiara ya untuk pertanyaannya Adik Rijal. Jadi adik-adik, pidato itu, salam yang disampaikan dalam pidato itu tergantung saat kita menyampaikan pidato tersebut ya. Kalau seandainya kita menyampaikan secara langsung, kemudian kita lihat tidak ada agama yang berbeda-beda, kita boleh menggunakan hanya assalamualaikum saja ya. Tapi kalau dalam video tadi itu
pidatonya diliput ya. Tahu diliput ya? Ya, diliput itu direkam kemudian diupload ya di YouTube. Nah, karena di YouTube itu yang nonton bisa saja dari berbagai suku dan berbagai agama sehingga salamnya lengkap ya, bahkan disertai dengan namo budaya. Seperti itu ya. Paham ya? Ya, jadi kita itu harus melihat situasi dan kondisi pada saat kita menyampaikan pidato. Oke, ada lagi pertanyaan lain selain Adik Rijal? Ya, Adik Marvelo silakan. Apakah dalam pidato harus ada kata marilah seperti video tadi? Oke, kalau pertanyaan dari Adik Velo ini, apakah dalam kita menyampaikan pidato itu harus ada kata marilah, ayolah, itu seperti tadi ya? Kan itu kan ada kata-kata seperti itu tadi. Siapa yang bisa menjawab? Ya, Adik Nafra silakan. Menurut saya iya. Karena pidato itu kan untuk mengajak berbuat baik. Oke, jadi kalau menurut Adik Nafra itu menurutnya harus ya. Iya, kenapa? Karena dalam pidato itu kita menyampaikan sebuah informasi atau pendapat, kemudian tujuannya untuk mengajak orang lain ya. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Adik Nafra ya. Dalam pidato, terutama kita belajar tentang pidato persuasif, berarti pidato yang kita sampaikan itu adalah pidato yang bersifat mengajak orang lain ya. Untuk berbuat baik, ya, untuk mengikuti apa yang kita sampaikan dalam pidato. Nah, biasanya ajakan-ajakan itu ditandai dengan kata-kata tadi, seperti mari, seperti itu ya. Jadi jawaban dari Adik Nafra untuk Adik Marvelo itu saya rasa sudah tepat, ya. Baik, selanjutnya adik-adik, yang adik-adik sudah tanyakan tadi, ya, pertanyaan-pertanyaan yang sudah adik-adik sampaikan tadi itu sangat berkaitan erat dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Baik, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3. Ya, bisa dilihat di layar ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3, ya. Tujuan pembelajaran itu adik-adik ya, seperti kita lihat di situ ada burung, itu diibaratkan seperti burung yang terbang. Ya, kalau burung terbang itu pasti punya tujuan yang akan dicapai, ya. Tujuan atau tempat yang akan dikunjungi. Sama dengan kita belajar juga ada tujuannya, ya. Tujuan kita hari ini itu ada 3. Nah, yang pertama untuk tujuan pembelajaran yang pertama, Ibu mohon kesediaan dari Adik Refli Mantali untuk membacakan, silakan. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk Adik Refli ya. Silakan duduk kembali. Terima kasih Adik Refli. Selanjutnya untuk tujuan yang kedua, Ibu mohon kesediaan dari Adik Rizky Nabu untuk membacakan tujuan yang kedua. Ayo, silakan Adik Rizky. Setelah melakukan kegiatan diskusi kelompok dengan guru, siswa mampu menelaah struktur secara lengkap dan bab kiri kebahasan pidato persuasif tentang pencemaran lingkungan dibaca dengan tepat dan disiplin. Baik, berikan tepuk tangan untuk Adik Rizky ya. Untuk tujuan yang terakhir atau yang ketiga, Ibu mohon kesediaan dari Adik Putri, yang Putri ya. Ya, untuk kesempatan ini silakan Adik Safina tolong dibacakan tujuan yang ketiga. Setelah melakukan kegiatan diskusi kelompok dengan bimbingan guru, siswa mampu menyimpulkan struktur secara lengkap dan 4 ciri kebahasaan pidato persuasif tentang pencemaran lingkungan yang dibaca dengan tepat dan disiplin. Baik, berikan tepuk tangan untuk Adik Safina yang sudah membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi adik-adik, tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3, tadi sudah dibacakan oleh teman-teman kalian ya. Selain tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, adapun penilaian yang akan Ibu nilai dari adik-adik sekalian ya. Yang pertama itu ada nilai sikap. Jadi pada saat adik-adik sebentar berdiskusi mengerjakan tugas pada pelajaran hari ini itu akan dinilai sikapnya. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua itu akan dinilai pengetahuannya.
ya pengetahuannya itu ketepatan dalam menjawab soal, tugas, ya itu akan dinilai oleh Ibu. Jadi adik-adik nanti akan mendapatkan 2 nilai, yaitu sikap sama pengetahuan. Baik ya. Nah adik-adik selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah kutipan, ya, kutipan teks pidato. Namun sebelum itu Ibu akan menampilkan sebuah gambar dulu. Adik-adik perhatikan. Kira-kira ini gambar apa? Ya, adik-adik sudah lihat ya? Kira-kira apa yang sedang dilakukan siswa pada gambar tersebut? Ya, menyontek. Adakah di sini yang pernah menyontek? Ya, tidak ya? Ya, mudah-mudahan betul-betul tidak pernah menyontek. Karena menyontek itu perbuatan yang tidak terpuji. Nah, baik, Ibu akan menampilkan sebuah teks yang berkaitan dengan gambar ini, yaitu menyontek ya. Baik, untuk kesempatan ini ya, untuk kutipan pidato persuasif, Ibu mohon kesediaan dari adik-adik untuk membaca pidato persuasif tersebut ya. Namun untuk membacakan di depan, Ibu mohon kesediaan dari adik Muhammad Yusuf Gani untuk membacakan. Silakan adik Muhammad Yusuf Gani. Yang lain membaca juga ya di dalam hati ya. Nanti akan dibacakan juga oleh teman kalian Muhammad Yusuf Gani. Silakan. Baik, berikan tepuk tangan untuk adik Muhammad Yusuf Gani yang sudah membacakan kutipan pidato yang ada pada layar proyektor ya. Jadi kutipan pidato itu berkaitan dengan menyontek ya. Itu yang sering adik-adik lihat atau mungkin ada yang pernah mengalami hal itu ya. Baik, adik-adik selanjutnya coba lihat pada slide berikutnya. Oke, ya. Pada pertanyaan yang berkaitan dengan teks tadi, ya, mengapa saat guru mengadakan ujian ada siswa yang menyontek? Ayo, siapa yang bisa memberikan jawaban? Penyebabnya, ya, mengapa? Apa penyebabnya? Saat guru mengadakan ujian itu ada siswa yang menyontek. Silakan. Ya, coba adik Sagita dulu. Oke, karena siswa tidak belajar. Siapa lagi yang bisa? Ya, adik Muhammad. Ingin mendapatkan nilai bagus. Oke, ingin mendapatkan nilai bagus. Saya siapa lagi? Oke, adik Sapina. Ingin mendapat juara. Oke, ingin mendapatkan juara. Ada lagi? Ya, adik Rizky Nabu, silakan. Tuntas, Bu. Ya, ingin tuntas. Ya. Jadi yang adik-adik sebutkan tadi itu merupakan penyebab dari siswa itu sampai menyontek. Ya, tadi ada sebabnya. Ada yang karena ingin nilainya bagus, ada yang karena ingin mendapatkan juara, padahal menyontek itu perbuatan yang tidak jujur ya, tidak terpuji, seperti itu. Nah, kira-kira adik-adik apa solusinya supaya saat ujian itu siswa tidak lagi menyontek? Ayo siapa yang tahu? Silakan adik Refli. Oke, kita harus belajar. Setuju tidak? Ya, setuju. Kemudian apa lagi? Ayo, siapa lagi yang bisa? Adik Sandra. Ya, harus percaya diri. Percaya diri dengan jawaban yang sudah kita tulis. Ya, seperti itu. Kita yakin bahwa jawaban kita ini benar. Selanjutnya, siapa lagi yang bisa? Ya, adik Muhammad Yusuf Gani. Jujur. Ya, harus jujur.
Jadi itu solusinya supaya siswa itu tidak menyontek lagi. Kita harus percaya diri. Kita harus jujur bahwa jawaban yang kita sudah tulis itu adalah jawaban yang terbaik. Ya, dan hasilnya juga nanti itu pasti kita yakin dan kita pasti akan puas dengan hasilnya apapun itu hasilnya ya. Karena kita jujur seperti itu ya. Nah, adik-adik selain yang sudah adik-adik sampaikan tadi ya, ada penyebab dan juga solusi yang terdapat dalam pidato persuasif. Selain itu, dalam pidato persuasif juga ada struktur dan juga kebahasaannya ya. Ibu akan tampilkan slide-nya. Adik-adik perhatikan. Ya, selain tadi ada penyebab masalah, ada juga solusinya. Dalam pidato persuasif juga itu ada yang dinamakan struktur pidato dan juga ciri kebahasaan dari pidato ya. Dimulai dari strukturnya dulu ya. Struktur pidato itu adik-adik ada 3 ya. Ada pembukaan pidato, isi pidato sama penutup pidato. Nah, kemudian struktur dalam pidato itu diibaratkan seperti gambar yang ada di layar proyektor. Ada gambar apa itu? Ya, ada gambar pohon. Jadi struktur itu diibaratkan seperti pohon. Pohon itu punya akar. Setelah akar ada batang. Setelah batang ada? Ya, setelah batang ada daun. Sama dengan struktur dari pidato persuasif ya. Yang pertama ada pembukaan dulu, setelah pembukaan ada isinya. Setelah isinya di terakhir ada penutup. Dan ini harus sistematis, tidak boleh dibolak-balik ya. Sama dengan pohon. Kalau akarnya di atas kira-kira bisa tidak? Ya, begitu juga dengan struktur dari pidato persuasif. Nah, dari ketiga struktur ini siapa yang tahu bagian pembukaan pidato itu berisi tentang apa? Ayo, siapa yang tahu? Bagian pembukaan, ya, atau bagian pendahuluan. Silakan adik Yusuf Gani. Terdiri atas 3 bagian, yaitu salam pembuka, ucapan penghormatan, dan juga ucapan syukur. Oke, ada salam pembuka, ada ucapan syukur, dan ada salam penghormatan. Kalau salam pembuka, siapa yang bisa memberikan contoh salam pembuka itu seperti apa contohnya? Ayo, kalau salam pembuka dalam pidato itu contohnya seperti apa? Ayo, siapa yang tahu salam pembuka? Ayo, siapa yang tahu? Adik Rijal, silakan. Contohnya seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali. Berikan tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang sudah menjawab ya. Ya, salam pembuka itu contohnya seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kemudian salam itu masuk pada salam pembuka. Kalau salam penghormatan, contohnya seperti apa? Siapa yang tahu? Salam penghormatan. Ya, silakan adik Yusuf Gani. Yang saya hormati para tamu undangan dan Bapak Ibu guru. Ya, bagus sekali. Berikan tepuk tangan untuk adik Muhammad Yusuf Gani. Ya, salam penghormatan itu contohnya, ya, yang saya hormati ibu guru, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, dan lain sebagainya, ya. Untuk salam penghormatan dalam pidato itu, kita harus menyebutkan, ya, orang-orang yang memiliki jabatan paling tinggi sampai dengan yang paling rendah, ya. Misalnya kalau kita melihat orang berpidato di sekolah misalnya, kita harus menyebutkan dulu kepala sekolah dulu yang dihormati, kemudian guru-guru, kemudian baru teman-teman. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya bagian isi pidato. Siapa yang bisa menyebutkan isi pidato itu tentang apa isinya? Ya, Adik Rijal silakan. Ya, berisi sesuatu yang akan disampaikan. Misalnya kalau pidato itu isinya tentang apa? Ayo, siapa yang bisa mencontohkan? Sesuatu yang bisa dijadikan isi pidato. Contohnya apa? Ya, silakan Adik Muhammad Yusuf Gani. Tentang narkoba. Ya, boleh tentang narkoba. Selain itu tentang narkoba, selain apa lagi ya? Ya, tentang memakai masker. Setelah itu apa lagi? Ayo, ya, Adik Repli. Ya, tentang menyontek seperti yang ada dalam teks tadi ya. Bagus sekali. Berikan tepuk tangan dulu untuk adik-adik yang sudah menjawab ini. Bagus sekali ya. Walaupun sudah siang, tapi semangatnya masih semangat pagi ya. Ya, masih semangat pagi. Baik. Selanjutnya ada penutup pidato. Ya. Dalam penutup pidato itu adik-adik kira-kira isinya tentang apa? Ayo, siapa yang tahu isinya tentang apa? Ya, silakan Adik Rijal. Ya, tentang kesimpulan.
Apakah hanya kesimpulan saja? Apakah isinya hanya kesimpulan saja? Ya, silakan Yusuf. Ya, berisi kesimpulan. Sama jawabannya dengan adik Rijal. Apakah setelah kesimpulan tidak ada lagi yang lain? Ya, apa? Apakah setelah kesimpulan tidak ada yang diucapkan lagi? Apa? Ya, ada salam penutup. Ya, kalau dibuka assalamualaikum berarti penutupnya apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu ya. Jadi harus ada salam penutup adik-adik. Masa ada salam pembuka tidak ada salam penutup ya? Bagaimana ya? Itu harus lengkap. Selanjutnya kita masuk pada kebahasaan ya, ciri kebahasaan dari pidato persuasif. Baik ya, ciri kebahasaan dari pidato persuasif. Kalau tadi strukturnya itu diibaratkan seperti pohon. Kalau kebahasaan itu diibaratkan seperti yang ada di gambar itu. Ada buah ya. Jadi kalau misalnya pohon mangga tapi tidak berbuah, apakah kira-kira sempurna? Ya. Sama dengan kebahasaan. Jadi walaupun sudah ada strukturnya, tapi kalau tidak ada kebahasaan, maka pidato itu tidak akan sempurna. Seperti pohon mangga yang ada di gambar pada layar itu. Untuk ciri kebahasaan pidato itu ada 6 ya. Ada 6. Yang pertama, silakan disebutkan adik ini, coba dibacakan adik Rijal. Yang pertama itu apa isinya? Ya, bersifat mengajak dan mempengaruhi. Ayo, siapa yang bisa memberikan contoh? Ya, silakan adik Ramadan. Sebagai pemuda calon penerus bangsa, kita sudah seharusnya menjauhi narkoba. Oke, bagus sekali contohnya, luar biasa ya. Secara tidak langsung tadi ada kata seharusnya kita menjauhi narkoba. Seharusnya itu kan bukan ada kata ayo, mari ya. Tetapi kata seharusnya itu adalah harapan. Secara tidak langsung bersifat mengajak. Oke, yang kedua, silakan coba dibacakan adik Sapina. Yang kedua itu adik Sapina. Dicirikan dengan adanya kata-kata persuasi atau bujukan seperti ayo mari. Oke, dicirikan dengan adanya kata-kata persuasi atau bujukan seperti ayo dan mari. Ayo, siapa yang bisa memberikan contoh? Silakan adik Sandra, coba berikan contoh. Ayo kita wujudkan generasi yang bebas narkoba. Oke, ayo kita wujudkan generasi yang bebas narkoba. Oke, bagus sekali ya. Nah, selanjutnya adik-adik, yang ketiga ada imbuhan lah, akhiran lah ya. Ya, siapa yang bisa memberikan contoh kalimat yang menggunakan imbuhan lah di akhiran lah? Silakan adik Napra. Cobalah istirahat sejenak, kau sudah terlalu berketerangan. Ya, cobalah istirahat, kau sudah terlalu lelah. Ya, cobalah ya. Itu menggunakan imbuhan akhiran lah. Ada yang lain memberikan contoh yang lain mungkin? Siapa yang bisa? Contoh lain dari imbuhan lah? Ada yang bisa? Ya. Ada yang bisa? Ya, misalnya buanglah ya. Kemudian cobalah ya. Itu kan menggunakan imbuhan akhiran lah ya. Selanjutnya yang keempat, coba adik Rijal dibacakan adik Rijal. Diakhiri dengan tanda baca seru. Oke, diakhiri dengan tanda baca seru. Ya, adik-adik, tanda baca seru itu digunakan untuk kalimat yang apa? Yang bersifat memerintah, ya, memberikan perintah. Ya, siapa yang bisa memberikan contoh? Ya, coba ibu mau dengar adik Daniel dulu. Silakan adik Daniel. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Itu perintah atau bukan? Ya, itu perintah. Maka harus diberikan tanda seru ya. Ayo, siapa lagi? Ya, adik Pelo, silakan. Jangan berbohong. Ya, jangan berbohong, bukan berbohong ya. Jangan berbohong. Ya, seperti itu ya. Jangan berbohong itu kan adalah apa? Ya, perintah. Ya, seperti itu. Ada lagi yang bisa? Ya, silakan adik Ramadan. Jangan lupa pakai masker dan cuci tangan. Oke, jangan lupa pakai masker dan cuci tangan. Itu perintah atau bukan? Perintah. Ya, berarti harus menggunakan tanda seru ya. Yang kelima, silakan dibacakan adik Pelo. Yang kelima itu adik Pelo apa isinya?
sejumlah Ya. pendapat dan fakta. Oke, memuat sejumlah pendapat dan fakta. Ayo, siapa yang tahu apa itu pendapat? Siapa yang tahu apa itu pendapat dan apa itu fakta? Coba siapa? Adik Ramadan, coba Adik Ramadan. Gula dapat membuat minuman menjadi manis. Ya, gula dapat membuat minuman menjadi manis itu fakta atau pendapat? Fakta. Ya, kenapa dikatakan fakta? Ya, karena sudah benar-benar terjadi ya. Coba kalau kalian taruh air kemudian kasih gula diaduk. Manis atau asin yang mana? Ya, manis karena dikasih gula ya. Ya, kalau contohnya pendapat apa misalnya? Yang lain, ayo apa? Ya, Adik Repli, silakan Adik Repli. Oke, sepertinya nanti akan terjadi hujan yang diiringi dengan angin yang kencang. Ya, seperti kita lihat ini kan sudah mendung-mendung ya. Nah, itu dikatakan pendapat. Ya, kenapa? Karena belum tentu terjadi. Bisa saja nanti hujan, bisa juga tidak. Ya, karena belum terjadi. Itu yang dikatakan sebagai pendapat. Selanjutnya, yang keenam, menggunakan kata ganti kita. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Contoh dari kata ganti kita itu apa? Ayo, siapa? Ya, Daniel, Adik Daniel, silakan. Semoga kita semua dapat menjadi partisipan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan dan ya budaya bersih. Ya, semoga kita bisa menjadi partisipan untuk meningkatkan budaya bersih. Ya, kata kita ini masukkan itu adalah kata ganti kita semua ya, seperti itu ya, orang ya. Itu merupakan kata ganti kita. Ya, siapa lagi yang bisa? Contohnya. Ayo. Ya, Adik Yusuf Gani misalnya, bagaimana Adik Yusuf? Ya, ayolah kita membuang sampah pada tempatnya. Ada kita di situ ya. Kita yang dimasukkan itu adalah Anda dengan yang lain. Seperti itu. Paham ya? Baik adik-adik. Kalau ciri kebahasaan itu tadi ada 6 ya. Kalau strukturnya tadi ada berapa? Ada 3 ya. Jangan lupa ya, strukturnya ada 3. Kebahasaannya ada 6. Nah, adik-adik selanjutnya untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan membagikan adik-adik menjadi beberapa kelompok. Karena adik-adik ada 16 orang, maka Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya, satu kelompok ada yang 5-5 orang. Ya. Jadi 3 kelompok. Kemudian untuk nama-nama kelompok ini, Ibu akan menggunakan nama-nama pahlawan. Kenapa? Karena bulan November itu akan diperingati Hari Pahlawan. Ya. Pada tanggal 10 November. Jadi ada Hari Pahlawan. Untuk itu, nama-nama kelompok juga itu menggunakan nama pahlawan. Untuk pembagian kelompok, adik-adik silakan berhitung dari 1 sampai dengan 3. Dimulai dari adik Tijan, silakan. Ya. Ya. 2. Ya, berakhir di angka 1 ya. Nah, sekarang Ibu tanya, mana yang tadi menyebutkan nomor 1 atau angka 1? Ayo angkat tangannya. Mana yang angka 1? Mana angka 1 tadi? Oke, Adik Ucup. Adik Yusuf. Mana yang angka 1? Apa? Angkat tangan tinggi-tinggi. Ya. Mana yang 2? Mana yang ketiga? Ya, untuk yang nomor 1 itu, nama kelompoknya adalah kelompok Nani Wartabone. Yang angka 2 itu kelompok Diponegoro. Kelompok 3 itu kelompok Cut Nyadin. Untuk kelompok Nani Wartabone di sebelah sini, kelompok Diponegoro di sebelah situ, kemudian Cut Nyadin di bagian tengah. Silakan adik-adik bergabung dengan kelompok masing-masing. Baik, sekarang Ibu akan membagikan papan nama untuk masing-masing kelompok ya. Mana kelompok Cut Nyadin? Ya, ini papan namanya ya. Kelompok Diponegoro.
Kelompok Nani Wartabone. Baik, selanjutnya Ibu akan bagikan juga LKPD dan juga bahan ajar untuk masing-masing kelompok. Jadi ini ada bahan ajar ya untuk kelompok Nani Wartabone, kemudian ini juga ada LKPD ya, LKPD untuk kelompok Nani Wartabone. Selanjutnya ini untuk kelompok Cutnyadin. Itu bahan ajar, kemudian ini adalah LKPD-nya. Ini bahan ajar untuk Diponegoro, kemudian ini adalah LKPD ya. Baik adik-adik, sudah sudah dibagikan tadi ada LKPD ya. Silakan sekarang adik-adik buka LKPD-nya. Ayo dibuka dulu LKPD-nya. Nah, adik-adik pada LKPD itu sudah ada sebuah teks ya, teks pidato persuasif. Nah, Ibu akan tampilkan juga teksnya di layar proyektor, tapi itu juga ada di LKPD kalian masing-masing. Ya, ini ya. Jadi ada kutipan pidato persuasif tentang pencemaran lingkungan, ya. Perhatikan baik-baik apa yang akan Ibu sampaikan. Di dalam LKPD itu ada teks pencemaran lingkungan, ada pidato ya di situ ya tentang pencemaran lingkungan. Kemudian adik-adik baca pidato tersebut, kemudian adik-adik tentukan struktur dan juga ciri kebahasaan dari pidato tersebut. Setelah ditentukan struktur dan kebahasaannya, kemudian ditelah mana bagian pendahuluan, mana bagian isi, mana bagian penutup untuk struktur. Kemudian kebahasaannya tadi ada 6, apakah sudah ada secara lengkap atau tidak ada yang lain. Seperti itu ya. Setelah ditelah, kemudian disimpulkan yang terakhir. Ya. Disimpulkan strukturnya ada apa saja, kemudian kebahasaannya ada apa saja. Ayo silakan sekarang adik-adik diskusikan dengan kelompok masing-masing. Ya, kelompok Nani Wartabone. Ya, kelompok Nani Wartabone ayo diskusi. Supaya lebih gampang diskusi, coba itu kalian punya meja. Kalian punya meja dirapatkan. Ayo dirapatkan dulu ini Nani Wartabone. Dirapatkan dulu kamu punya meja ini. Ini kursinya dikasih di luar. Begitu juga dengan yang lain. Ya. Supaya lebih gampang kalian diskusi. Ya, kalau seperti yang kelompok ini di Ponegoro ini kan sudah rapi ya, seperti ini ya. Ya, diangkat jangan didorong, nanti bunyi-bunyinya ini. Ya. Oke, silakan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Baik ya, untuk kelompok Nani Wartabone, silakan adik-adik berbagi tugas saja. Siapa yang melihat bagian strukturnya, siapa yang melihat di bagian kebahasaannya. Cerita ya, tidak ada yang bermain. Jadi semuanya harus saling bertukar pikiran. Kan kita diskusi ya, harus kerjasama. Ya, bagus. Ini kelompok Nani Wartabone sudah dibagi tugas oleh kelompok ini ya. Muhammad Yusuf Gani, bagus, mantap. Selanjutnya kelompok Cutnyadin juga dibikin seperti itu ya, supaya cepat selesai. Adik-adik berbagi tugas ya, supaya nanti tidak berat ya. Jadi berbagi tugas supaya cepat selesai juga ya. Ayo silakan dibaca dulu teksnya, dibaca baik-baik ya. Ada juga di layar proyektor. Kalau kalian pengen lihat di layar proyektor juga ada, sama ya teksnya ya. Kelompok di Ponegoro, ayo yang lain dibaca, membaca yang lain, kemudian yang lain cari strukturnya. Ya, apakah di dalam situ ada
salam pembukanya? Apakah ada salam penghormatan? Ya, isinya tentang apa? Ada atau tidak sampai dengan bagian penutup dan kebahasaan. Ya. Ayo, dikerjakan dulu. Adik-adik diberikan waktu 15 menit untuk mengerjakan tugas yang ada pada LKPD. Jadi mohon gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan tadi. Ya. Kemudian silakan adik-adik saling diskusi. Ya, jangan mengharapkan jawaban dari anggota kelompok yang lain. Nah, ayo. Ayo dibaca dulu nak, Ramadan. Dibaca dulu teksnya Ramadan, dibantu teman ya. Waktunya 15 menit ya. Mohon adik-adik bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya ya. Disiplin dalam menggunakan waktu ya. Jangan gunakan waktu untuk ini bercerita. Itu sama dengan membuang-buang waktu ya. Ingat, waktu adalah uang. Ya, waktu itu diberatkan seperti uang, sangat berharga. Bagus, ini kelompok Nani Wartabone ya. Sudah menemukan bagian salam pembuka. Oke, sudah nampak sekali ada salam pembuka di situ ya. Bagus sekali ini kelompok Nani Wartabone. Nani Wartabone itu merupakan pahlawan Gorontalo ya. Ayo. Kelompok Cutnya Din. Ya. Sudah menemukan ucapan penghormatan. Bagus. Sudah menemukan ucapan penghormatan dalam struktur pidato. Ayo. Ya, di mana? Ya, di bagian isi pidato. Ya, di situ adik-adik berikan alasannya ya. Di situ ada kolom alasannya. Silakan ditulis. Ayo. Ini jangan sampai cuma adik Ucup sendiri yang kerja ini ya. Ini dinilai, ingat, nilai ya. Ya, waktu terus berjalan adik-adik. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ibu selalu mengingatkan itu waktu ya. Ayo adik Rehan. Ya, adik Rehan bagian mencari apa? Strukturnya ya. Oh, isi pidatonya. Oke, bagus. Ini sudah berbagi tugas ini kelompok di Ponegoro ini. Sudah membagi tugas mereka. Sehingga cepat selesai ini ya. Adik Sagita ke bagian apa? Oh, unsur kebahasaan ya. Kebahasaan dari pidato sudah apa yang ditemukan ini? Ada apa? Apakah ada kata persuasifnya atau tidak ya? Ayo baca kembali, jangan sampai keliru ya jawabannya ya. Ayo. Ayo di ini ya. Dibaca baik-baik teksnya, jangan sampai adik-adik keliru menjawab. Ayo kelompok Cutnya Din.
Kelompok Cutnya Adin ini sudah di bagian penutup ya. Mereka sudah mencari penutup dari pidato ya. Baca baik-baik apakah di dalam pidato itu ada penutupnya atau tidak ya. Tadi kan sudah adik-adik jawab bersama-sama penutup pidato itu ada apa saja ya. Yuk. Bagus, kelompok Diponegoro sudah masuk di bagian kebahasaan. Ya. Yang lain boleh ini ya, dicari masing-masing itu. Kan ada 6 itu kebahasaannya, boleh dibagi juga itu ya. Kira-kira dari ke-6 ciri kebahasaan itu apakah semua ada dalam pidato tersebut ya atau hanya ada beberapa saja ya. Jadi adik-adik tolong dibaca dengan cermat. Jangan sampai adik-adik keliru menentukan ya. Jangan sampai adik-adik keliru dalam menentukan kemudian menelaah sampai dengan menyimpulkan nantinya bisa juga keliru ya. Ya, Adik Rehan. Adik Rehan sudah sampai di mana Adik Rehan? Ya, masih apa? Oh, masih ada ditulis ya. Ya, ada yang bagian menulis, ada yang bagian mencari. Bagus. Ini kelompok Diponegoro. Kelompok Nani Wartabone. Ayo kelompok Cutnyadin. Sudah sampai di mana? Oke, baru penutup ya. Ayo, silakan dilanjutkan, Nak. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan adik-adik jangan takut untuk bertanya ya. Ibu selalu membuka dengan lebar-lebar pertanyaan dari adik-adik ya. Apabila adik-adik masih merasa ada yang belum dipahami, silakan adik-adik tanyakan kepada ibu ya. Jangan takut untuk bertanya. Malu bertanya sesat di jalan ya. Sudah ini? Sudah sampai di mana? Kebahasan. Ya. Ayo dilanjutkan. Ibu cek dulu waktunya ya. Baik adik-adik, ini waktunya. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Ya. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Ayo silakan. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ayo, ya. Dijawab baik-baik. Coba dibantu dulu yang lain. Sudah selesai ini kelompok Cutnyadin. Sudah dicatat. Kebahasaannya mana? Coba Ibu lihat. Ini, ya. Ini kan ada bukti kalimatnya. Ayo ditulis bukti kalimatnya ya supaya jelas. Jangan lupa bukti kalimat ya. Bukti kalimat itu adik-adik diisi, ditulis mana bukti kalimatnya supaya benar-benar yang adik-adik tentukan itu masuk pada kategori pendahuluan, isi ataupun penutup. Seperti itu.
Ya, ini juga ya, jangan lupa ya, ini bukti kalimatnya juga diisi nah ya. Dengan alasan juga itu, ada alasan. Kelompok Diponegoro sudah sampai di mana? Ya, masih ke bahasaan ya. Jangan lupa itu ada kolom alasan, kemukakan alasan ya. Jadi adik-adik juga harus kemukakan alasannya ya. Kenapa itu masuk pada bagian kebahasaan persuasif misalnya ya, alasannya apa. Jadi tolong ditulis juga supaya jelas dan itu sebagai bukti ya. Seperti itu adik Rehan ya. Ya, sudah di bagian kebahasaannya. Ini tadi kelompok syuting ya. Ayo dituliskan dulu, dilengkapi. Ya, alasannya juga jangan lupa ya, itu bukti. Alasan itu bukti, kemudian untuk menguatkan juga itu ada pada bukti kalimat. Ya, kalau ini kalau yang satu not tulisnya sudah capek boleh digantikan dengan yang lain ya. Jangan hanya itu terus yang menulis, ya boleh bergantian. Asalkan tulisan yang adik-adik tuliskan di situ itu bisa dibaca ya. Tulisan itu adik-adik jangan lupa ya, penggunaan huruf kapitalnya diperhatikan. Tanda bacanya, jangan sudah ada satu kata itu huruf kapital di tengah-tengah kata ya. Itu kan salah ya. Jangan sampai adik-adik nantinya begitu. Diperhatikan. Jangan asal-asal menulis. Penggunaan tanda baca juga. Jangan sampai di akhir kalimat tidak diberikan tanda titik. Itu juga ya. Mohon diperhatikan juga itu. Iya, isi. Iya. Ditulis ya, jangan lupa ya, bukti kalimat sama alasannya juga ya. Iya, tidak apa-apa. Ya, ini saja. Ya, iya. Adik Ramadan, coba apa itu yang dikasih? Mana itu apa itu? Coba, ini adik Ramadan cuma bermain ini ya. Ini mana itu? Ini main apa ini, ular-ular. Ini kan sudah SMP. Sudah kelas 9 lagi, ini masih bermain ular-ularan. Ya, ini Ibu mau tahan dulu ya. Ini yang lain diskusi, dia cuma bermain ular-ular. Ayo, adik Ramadan dibantu dulu teman-temannya itu adik Ramadan. Jangan cuma bermain adik Ramadan. Waktunya tinggal 8 menit lagi. Ayo, 8 menit lagi. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. 8 menit itu bukan waktu yang lama adik-adik ya. Ayo, diperhatikan lagi jawabannya. Ditelaah lagi. Kemudian didiskusikan dengan teman-teman apakah jawaban yang pastinya sudah itu atau masih akan diperbaiki lagi. Karena nanti akan dipresentasikan ya.
Nanti akan dipresentasikan dan akan ditanggapi oleh kelompok lain atau teman-teman dari kelompok lain. Iya, iya, iya. Tulis nah itu, nak. Kalau misalnya ada yang sudah selesai, silakan adik-adik berbagi saja. Nanti siapa yang akan jadi moderator, ya, dan yang akan membacakan hasil diskusi masing-masing kelompok. Karena nanti ini akan dipresentasikan atau akan dibacakan di depan kelas, ya. Jadi yang sudah selesai bisa langsung berdiskusi dengan teman-teman. Siapa yang bagian moderator dan siapa-siapa yang bagian membacakan hasil tugas. Seperti itu, ya. Iya, iya. Yang ini ya. Yang ini. Nanti yang dibacakan adalah hasil kesimpulannya saja. Kalau adik-adik baca yang ini, telaahnya itu kan ada banyak sekali, ya. Nanti membutuhkan waktu yang lama juga. Jadi adik-adik nanti bacakan saja yang bagian kesimpulan dari telaah yang sudah adik-adik lakukan pada bagian struktur dan juga kebahasaan yang ada pada pidato persuasif tentang pencemaran lingkungan yang ada pada LKPD masing-masing dan juga sudah ada juga ditampilkan pada layar proyektor. Baik adik-adik ya, waktunya tinggal 2 menit lagi. Ya, sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai, silakan adik-adik diskusikan dengan teman-teman. Siapa yang akan menjadi moderator dan siapa yang akan membacakan hasil kerja kelompok. Ayo, silakan diskusi dulu. Ayo, supaya nanti adik-adik sudah siap pada saat adik-adik maju di depan. Ya, berbagi ya. Ayo, sudah siap? Ya, kalau sudah siap, Ibu mau mulai dari kelompok Diponegoro. Oke, berikan semangat dulu untuk kelompok Diponegoro. Oke, silakan dari kelompok Diponegoro maju di sini, nak ya. Di sini, nak. Di sini. Ya, di sini, di sebelah sini. Silakan. Ayo dirapikan dulu barisannya. Ya, silakan dimulai. Adik-adik yang lain mau diperhatikan. Coba dengar dulu ya. Adik-adik perhatikan ya hasil kerja dari kelompok Diponegoro. Kemudian adik-adik catat tanggapan yang akan kalian sampaikan untuk kelompok Diponegoro. Tanggapan itu bisa berupa ini ya, saran ya. Saran perbaikan untuk tugas dari kelompok Diponegoro. Silakan Diponegoro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Diponegoro akan membacakan hasil tugas kami. Saya persilakan kepada teman saya untuk membacakan. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa di dalam teks pidato tentang pencemaran lingkungan
yang lengkap yaitu ada pengetahuan, isi dan penutup. Sedangkan kebahasaan dan hanya ada 4 ciri kebahasaan yang terdapat pada pidato tersebut, yaitu kata ganti kita, kata persuasi, dan versi fakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari kelompok Diponegoro tadi sudah menampilkan hasil kerja kelompok mereka, yang mana mereka tadi menyampaikan struktur yang terdapat dalam pidato pencemaran lingkungan itu lengkap, ya. Ada bagian pendahuluan, kemudian isi dan juga penutup. Namun pada kebahasaan tadi dari 6 hanya ada berapa? Hanya ada? Ya, hanya ada 4, ya. Berarti tidak lengkap. Nah, kira-kira dari kelompok lain siapa yang menanggapi hasil kerja dari kelompok Diponegoro? Ya, silakan dari kelompok Nani Wartabone ya. Ya, silakan berdiri dan sampaikan tanggapan Anda. Waalaikumsalam. Ya. Kami setuju dalam pidato tidak ada tanda seru dan kata tapi dalam pidato tadi ada kalimat pendapatnya, yaitu lebih baik kita menggunakan alat-alat dan alat-alat teknologi yang tidak terlalu atau tidak ada kimianya. Terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan untuk tanggapan dari kelompok Nani Wartabone. Ya, kalau menurut kelompok Nani Wartabone tadi ya ada bagian pendapatnya ya. Tadi kalau di kelompok Diponegoro kan hanya menyebutkan fakta di situ ya. Ternyata ada kalimat pendapat ya. Di situ kan tadi ada kalimat apa Adik ini? Adik Muhammad. Ya. Ya, sudah cukup ya. Lebih baik kita menggunakan alat-alat tradisional ya. Lebih baik itu kan pendapat ya. Bisa jadi itu mereka yang disampaikan seperti itu membuat atau melakukan, ada juga mungkin yang tidak melakukan. Nah, itu kan masih pendapat atau harapan dari seorang pembicara dalam pidato. Oke, berikan tepuk tangan untuk penampilan dari kelompok Diponegoro dan juga tanggapan. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, Ibu mohon kesediaan dari kelompok Nani Wartabone untuk menampilkan hasil tugas ya yang sudah dikerjakan. Ayo, kalau bisa seperti yang kelompok Diponegoro tadi ya, membacanya usahakan semua dapat bagian. Ya, semua dapat bagian untuk membacakan hasil tugas yang sudah dikerjakan bersama-sama. Ya, ayo berdirinya dirapikan dulu ya, bagus. Coba lihat itu kemejanya ya. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nani Wartabone akan membacakan hasil tugas kami. Saya silakan kepada teman saya untuk membacakan. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa di dalam pidato tentang pencemaran lingkungan terdapat struktur yang lengkap, yaitu ada pendahuluan, isi dan penutup. Sedangkan kebahasaannya dari 6 hanya ada 3 ciri kebahasaan yang terdapat pada pidato tersebut, yaitu kata persuasif dan versi fakta atau Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk penampilan dari kelompok Nani Wartabone ya. Ya, tadi kelompok Nani Wartabone sudah menyampaikan membacakan hasil diskusi mereka atau hasil tugas mereka. Dari strukturnya itu sama dengan kelompok sebelumnya, yaitu Diponegoro lengkap ya. Tapi kebahasaan dari 6, mereka menyampaikan tadi hanya ada 3 yang terdapat dalam
kutipan pidato pencemaran lingkungan. Nah, kira-kira siapa yang bisa memberikan tanggapan untuk kelompok Penani Wartabone? Silakan. Ya, adik Nafra dari kelompok Cut Nyadin, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kami hasilnya sudah bagus, tapi menurut kami pada pidato yang ada di LKPD itu ada kalimat yang secara tidak langsung mengajak, yaitu kalimat lebih baik kita menggunakan alat-alat tradisional dan alat-alat teknologi yang sudah terlalu atau tidak sama sekali ada zat-zat kimia. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan untuk tanggapan yang diberikan dari kelompok Kusnadin. Ya, baik. Jadi tadi ya seharusnya itu ada kalimat yang secara tidak langsung bersifat mengajak ya. Ada kata apa tadi? Sebaiknya atau seharusnya, ya. Sehingga itu secara tidak langsung itu mengajak. Meskipun di situ tidak ada kata ayo, tetapi secara tidak langsung di situ mengajak, menghimbau untuk melakukan sesuatu kepada pendengar ya atau pembaca pidato. Baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok Penani Wartabone. Silakan duduk kembali. Selanjutnya yang terakhir dipersilakan untuk kelompok Cut Nyadin. Maju di depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, dirapikan dulu itu ya. Sorong di sini nak, sorong, supaya yang di sana tidak sempit. Ya, silakan dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kusnadin akan membacakan hasil tugas kami. Saya silakan kepada saya untuk membacakan. Dari beberapa sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dalam pidato tentang pencemaran lingkungan terjadi struktur yang lengkap, yaitu ada pendahuluan, isi dan penutup. Sedangkan kemasannya dari alasannya ada 4 ciri kemasannya yang terdapat pada pidato tersebut, yaitu kata itulah hasil tugas kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok Cut Nyadin. Nah, ayo, kira-kira kelompok mana yang akan memberikan tanggapan untuk kelompok Cut Noro? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Diponegoro akan memberikan tanggapan dari hasil kerja kelompok Kusnadin. Kami setuju dalam pidato tidak ada kata seru dan kata istimewa. Menurut kami hasilnya sudah bagus dan benar. Terima kasih. Baik ya, kalau menurut kelompok Diponegoro hasil dari kelompok Cut Nyadin ini sudah benar, sudah tepat ya. Berikan tepuk tangan untuk tanggapan dari kelompok Diponegoro. Untuk kelompok Cut Nyadin silakan duduk kembali di tempat masing-masing. Baik adik-adik ya, tadi adik-adik sudah melakukan diskusi, hasilnya juga sudah dibacakan atau dipresentasikan. Ya, adik-adik, Ibu sangat mengapresiasi hasil yang sudah adik-adik tampilkan di depan kelas tadi. Ya, walaupun tadi ada beberapa yang perlu diperbaiki, ya, namun tidak menjadi masalah, nanti bisa diperbaiki. Kemudian di tugas selanjutnya adik-adik bisa lebih teliti lagi dalam mengerjakan tugas. Ya, nah untuk struktur dalam teks pidato persuasi berjudul pencemaran lingkungan ini adik-adik, strukturnya itu sudah lengkap ya. Tadi jawaban ketiga kelompok tadi sudah tepat ya. Strukturnya sudah lengkap,
ada bagian pendahuluan, ada bagian isi, sama ada bagian penutup. Namun untuk ciri kebahasaan itu yang benar, yang tepat dalam pidato berjudul atau tentang pencemaran lingkungan ini hanya ada 4 ciri kebahasaan, ya. Tidak lahiranlah, kemudian tidak menggunakan, dan hanya 3. Itu perlu lagi adik-adik mencermati teksnya, ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya, Ibu harap adik-adik lebih cermat lagi, lebih teliti lagi dalam mengerjakan tugas yang akan diberikan oleh guru. Paham ya? Ya. Sekarang adik-adik silakan siapkan kertas. Ayo silakan siapkan kertas. Ya, silakan siapkan kertas. Adik-adik akan melakukan evaluasi terhadap materi yang sudah didapatkan pada pertemuan hari ini. Jangan lupa ditulis nama, ya. Jangan lupa tulis nama. Sudah siap? Ya. Berikut adalah soal evaluasi. Kalian bisa lihat pada layar proyektor. Nah, di sini perhatikan pidato persuasif berikut. Adik-adik baca dulu pidatonya. Kemudian pertanyaan nomor 1, struktur dan kebahasaan apa saja yang terdapat pada pidato tersebut? Ya, strukturnya apa? Kebahasaannya apa? Kemudian buktinya, bukti kutipannya. Kemudian adik-adik tuliskan kata persuasif yang terdapat pada kutipan pidato di atas. Kemudian simpulkan, ya. Ya, silakan adik-adik dijawab soalnya dengan teliti. Adik-adik diberikan waktu selama 10 menit untuk mengerjakan soal evaluasi. Silakan gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Silakan gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi soal evaluasi ini berkaitan dengan materi pembelajaran yang sudah adik-adik pelajari pada pertemuan tadi, ya, tentang struktur dan juga ciri kebahasaan pidato persuasif. Saya rasa ini soalnya bisa dijawab oleh adik-adik. Ibu yakin? Ya, tidak perlu ditulis soal, langsung dijawab, ya. Ya, silakan Ayo, silakan diperhatikan teksnya, ya, jangan sampai keliru. Waktunya 10 menit, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ayo Adik Rehan, baca Adik Rehan, ya. Waktunya 10 menit.
Tidak perlu ditulis soalnya ya, langsung jawab saja. Adik Putra sudah? Nomor berapa? Nomor 1 ya? Baru nomor 1 ya. Silakan dijawab. Waktunya 6 menit lagi. 6 menit ya. Waktunya 6 menit lagi. Silakan digunakan dengan sebaik-baiknya. Waktu yang masih disediakan. Adik Velo ada pulpen? Ya. Pulpennya habis tintanya ya? Coba, mana yang punya pulpen 2? Ayo. Ayo, tidak ada yang punya pulpen 2. Nah, ini ada ibu punya ini pulpen. Pinjam dulu ya. Ini adik Velo. Ini pulpennya. Adik Tiara nomor berapa? Nomor 3. Ya, Adik Tiara sudah nomor 3 ya. Hampir selesai. Adik Rijal sudah? Ya, sedikit lagi. Ya, sudah nomor berapa? Nomor 3. Ya, nomor 3. Ayo di soal nomor 4 ya, dibaca kembali, simpulkan ya. Adik-adik simpulkan kira-kira struktur dan ciri kebahasaan dalam teks tersebut, pidato ini ya, kira-kira ada apa saja ya. Baik adik-adik, Ibu lihat dulu waktunya ya. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai, mana Ibu kumpul? Mana dari kelompok Diponegoro ini? Ya, jangan lupa tulis nama ya. Sudah? Mana? Ya, nama. Jangan lupa nama ya. Tulis dulu nama. Mana kau punya? Yang mana? Ya, tulis dulu nama ya. Baik, ini adalah hasil evaluasi dari adik-adik yang berkaitan dengan materi struktur dan juga ciri kebahasaan dari pidato persuasif yang sudah adik-adik pelajari tadi ya. Selanjutnya adik-adik, mari kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ayo, siapa yang masih ingat struktur pidato persuasif itu ada apa saja? Ayo, coba angkat tangan siapa yang tahu. Struktur pidato persuasif itu ada berapa? Ya, adik Yusuf. Ya, ada 3, apa saja itu? Ya, salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Itu masuk pada bagian struktur apa? Ya, pembuka atau pendahuluan. Selanjutnya apa setelah pendahuluan? Ada apa atau pembuka?
Isi pidato. Oke. Setelah isi pidato, ada bagian apa? Silakan Adik Nafra. Ya, bagian penutup pidato. Bagian penutup pidato itu berisi tentang apa? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Yusuf. Ya, berisi kesimpulan dan salam penutup. Kalau kebahasan dari pidato persuasif itu ada berapa? Ya, ada 6. Yang pertama apa? Silakan Adik Tiara. Ya, bersifat mengajak dan mempengaruhi. Atau yang kedua, silakan Adik Rehan. Bujukan, ya. Ya, ada kata bujukan seperti ayo, mari. Selanjutnya yang ketiga, Adik Sagita. Ya, ada kata berimbuhan lah. Yang berikutnya, Adik, ya ke sana dulu. Adik Sandrawati, silakan. Ya, diakhiri dengan tanda baca seru. Setelah itu apa lagi? Silakan Adik Pelo. Sejumlah pendapat dan fakta. Ya, memuat sejumlah fakta dan pendapat. Selanjutnya yang terakhir, Adik Repli Mantali, silakan. Adik Repli, ayo apa yang terakhir Adik Repli? Pembeda antara penulis dengan pembaca. Oke, menggunakan kata ganti kita. Bagus sekali. Berarti adik-adik tadi sudah menyimak materi dengan baik, ya. Sudah tahu membedakan mana struktur dan juga mana kebahasaan yang terdapat dalam pidato persuasif. Nah, selanjutnya kira-kira siapa yang tahu manfaat kita tadi belajar itu manfaatnya apa? Coba, siapa yang tahu manfaat kita belajar pada hari ini? Adik Rijal, silakan. Ya, bisa tahu apa itu struktur pidato. Siapa lagi? Silakan Adik Pelo. Ya, bisa tahu bahasa. Lebih mungkin ciri kebahasaan ya dari pidato. Oke. Selanjutnya siapa lagi? Ayo, apakah hanya tahu struktur dan kebahasaannya saja kita belajar tadi manfaatnya? Ya, Adik Yusuf. Ya, bisa belajar berkelompok. Ayo, siapa lagi yang bisa? Adik Tiara. Silakan. Ya, belajar menghargai teman. Karena tadi adik-adik presentasi ada yang memberikan tanggapan ya. Itu kan belajar menghargai teman. Baik, adik-adik, karena ini waktu untuk jam pelajaran bahasa Indonesia sudah selesai dan adik-adik sudah waktunya untuk kembali ke rumah masing-masing ya. Namun Ibu akan menyampaikan rencana pembelajaran untuk berikutnya. Jadi untuk berikutnya pada pertemuan selanjutnya, adik-adik akan menyusun sebuah tes pidato persuasif ya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada adik-adik. Apakah adik-adik senang belajar pada hari ini? Senang. Apakah suara Ibu tadi terdengar dengan jelas? Ya. Apakah adik-adik senang ditampilkan video, PowerPoint yang ada gambar gerak-geraknya seperti tadi? Ya. Nanti kalau senang, boleh kita terapkan lagi pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, baik. Karena sudah waktunya pulang, adik-adik silakan adik-adik siap-siap saja untuk membereskan peralatan tulis-menulis, kemudian diletakkan di dalam tas. Namun sebelum itu, Ibu akan menutup pembelajaran. Terima kasih atas partisipasi adik-adik pada hari ini. Ya, Ibu cukupkan pertemuan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya dilanjutkan dengan doa pulang. Silakan Adik Rijal dipimpin doanya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Adik-adik silakan siap-siap untuk pulang ya. Mohon maaf Ibu, Bapak sudah selesai. Oke, ya. Makasih Ibu. Ya, nanti menunggu Ya. refleksi ya. Ya Ibu Oke. ya. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, makasih. Saya keluar ya. Iya Ibu.